Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di era digital. Jadi, menyebabkan informasi bohong yang bisa menimbulkan kerusuhan di dalam masyarakat. Kalau kita tidak hati-hati, satu kali share atau forward saja itu bisa berakibat serius. Dalam undang-undang yang mengatur hal ini adalah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kita akan membahas analisis resiko dalam pelanggaran, siapa yang akan dirugikan, pasal yang dilanggar itu apa saja, dan konsekuensi hukumnya itu apa saja, cara pencegahannya itu bagaimana, dan hingga pesan etika digital. Yang pertama, masalah hukumnya. Pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE itu menyebutkan setiap orang itu dilarang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya itu bohong dan menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Dari sini kita bisa ambil dua inti. Yang pertama, informasi yang disebarkan harus diketahui bohong atau tidaknya. Artinya, pelaku itu sadar bahwa informasi itu palsu atau setidaknya ada indikasi kuat bahwa itu bohong. Lalu yang kedua, informasi tersebut itu menimbulkan kerusuhan. Menurut Mahkamah Konstitusi, kerusuhan di sini itu berarti kerusuhan fisik di dalam ruangan nyata. Bukan hanya ribut di media sosial saja. Jadi kalau hoaxnya cuma viral di WhatsApp atau TikTok, tapi tidak ada kerusuhan nyata, hukum ini itu tidak bisa langsung diterapkan. Contohnya seperti seseorang menyebarkan kabar palsu tentang kerusuhan di dalam sebuah pasar. Nah, banyak orang itu panik dan keluar rumah, lalu terjadi bentrok dengan warga lainnya. Itu baru dapat memenuhi unsur kerusuhan fisik. Lalu siapa sih yang akan dirugikan dalam hal tersebut? Yang pertama itu ada masyarakat umum, yang dimana mereka ini bisa menjadi korban kerusuhan fisik, kehilangan harta atau mengalami trauma psikologis. Lalu yang kedua, negara atau pemerintah itu sendiri, dikarenakan stabilitas sosialnya itu dapat terganggu dan keamanan publiknya itu dapat berisiko tinggi. Lalu yang ketiga, pelaku itu sendiri, yang dimana karena hal tersebut terjadi, dia itu bisa terjerat hukum jika terbukti sengaja menyebarkan hoaks. Lalu yang keempat, hak dan kebebasan berekspresi, karena orang menjadi takut berpendapat di media digital. Jadi dampaknya itu bukan hanya pidana saja, tapi juga sosial dan psikologisnya. Lalu pasal yang dilanggar itu apa aja? Ada dua pasal. Yang pertama itu pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang dimana menyebutkan perbuatan dilarang. Lalu yang kedua pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur sanksi pidana, yang dimana pelaku ini bisa dijatuhi penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Yang sangat menentukan di sini adalah unsur sengaja. Kalau pelaku tidak sengaja atau kerusuhan fisik tidak terjadi, pasal ini tidak berlaku. Contoh nyatanya itu seperti seseorang menyebarkan info palsu terkait demo, tapi tidak ada orang yang terprovokasi turun ke jalan langsung. Nah, maka unsur kerusuhan fisik ini itu tidak terpenuhi, sehingga pasal ini tidak bisa diterapkan secara langsung. Lalu ada konsekuensi hukum bagi pelaku tersebut. Selain pidana, penjara dan denda, ada konsekuensi lainnya. Yang pertama, reputasinya itu bisa rusak karena proses hukumnya ini bersifat publik ya. Lalu yang kedua, resiko sosial, yang dimana dia itu akan dicap negatif oleh masyarakat atau teman-teman online dan teman sekitarnya. Lalu yang ketiga, beban pembuktian. Dia juga harus membuktikan apakah dia itu sengaja atau tidak. Jika terbukti niatnya dia itu sengaja, maka terjadinya hukumannya itu bisa berat. Jadi satu klik share saja itu bisa berakibat serius jika hoaxnya itu menimbulkan kerusuhan. Contohnya itu seperti ada kasus di mana seseorang itu menyebarkan hoax tentang isu politik yang memicu demonstrasi. Jadi polisi ini melakukan penyelidikan, lalu pelakunya ditahan, lalu proses pengadilannya ini berlangsung sangat lama dan reputasinya juga jadi rusak di mata publik. Lalu bagaimana kita itu dapat mencegah resiko ini? Yang pertama, literasi digital. Kita harus melakukan literasi digital, yang dimana kita selalu cek fakta tersebut sebelum men-share-nya, apakah itu berita hoax atau tidak. Jadi kita juga harus menggunakan sumber yang resmi dan platform yang resmi juga. Jadi yang kedua, etika digital dan etikat baik,
yang dimana kita itu jangan menyebarkan informasi yang bisa membahayakan orang lain. Lalu yang ketiga, kita juga harus hati-hati dengan konten sensitif seperti politik, sara, atau konflik. Lalu yang keempat, kita juga harus kesadaran hukum, yang dimana kita juga harus pahami nih batasan undang-undang ITE ini agar aman dan bertanggung jawab. Lalu yang kelima, kita melakukan budaya saring sebelum sharing. Jadi jangan mudah forward sebelum yakin kebenarannya itu terjadi atau tidak. Lalu contohnya itu sebelum membagikan video viral tentang sebuah demo atau peristiwa kekerasan, tanyakan terlebih dahulu apakah ini benar, apakah ada sumber resminya, apakah kejadian tersebut bisa menimbulkan kerusuhan atau tidak. Lalu kesimpulannya ini, pasal ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari dampak nyata hoax. Tapi penerapannya itu harus jelas, adil, dan proporsional, yang dimana agar kebebasan berekspresinya itu tetap terlindungi. Nah, pesan etika digitalnya itu, yang pertama, kita itu selalu saring sebelum sharing. Yang kedua itu bertindak dengan etikat baik. Yang ketiga itu kita selalu berhati-hati sebelum membagikan sebuah informasi. Lalu yang keempat, kita harus pahami dulu kepastian hukumnya itu bagaimana, supaya kita juga tahu konsekuensinya nyata sebelum bertindak. Jadi ingat, setiap klik dan share itu bisa berdampak besar, dan bijaklah agar hoax tidak menimbulkan kerusuhan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih.